Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fikih wanita, pernahkah kita bertanya, apakah asuransi itu halal atau haram dalam pandangan Islam? Hari ini kita akan membahas tuntas bagaimana Islam memandang asuransi dan apakah wanita muslim boleh mengikutinya. Asuransi dikenal sebagai salah satu bentuk perlindungan finansial terhadap risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan, kerusakan, hingga kematian. Namun, dalam tinjauan fikih Islam, tidak semua bentuk asuransi dibenarkan. Prinsip Islam dalam transaksi keuangan. Dalam Islam, transaksi keuangan harus bebas dari riba, bunga, gharar, ketidakjelasan, maisir, spekulasi judi. Asuransi konvensional umumnya mengandung unsur-unsur tersebut, terutama dalam akad premi dan sistem klaimnya yang seringkali tidak jelas, serta adanya potensi riba dari pengelolaan dana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ayat ini menjadi pengingat agar kita berhati-hati dalam akad dan transaksi yang dapat mengandung unsur batil. Pandangan ulama dan fatwa MUI, mayoritas ulama kontemporer, berpendapat bahwa asuransi konvensional hukumnya haram karena adanya riba, gharar, dan unsur judi. Sebagai alternatif, para ulama dan praktisi keuangan Islam mengembangkan sistem asuransi syariah atau takaful. Bagaimana cara kerja asuransi syariah? Asuransi syariah bekerja berdasarkan prinsip ta'awun, tolong-menolong, dan akad tabarruk, hibah sumbangan. Berikut alur kerjanya secara singkat. 1. Peserta menyumbangkan dana. Setiap peserta memberikan dana, premi, yang diniatkan sebagai sumbangan untuk membantu peserta lain jika terjadi musibah. 2. Dana dikelola oleh perusahaan syariah. Perusahaan bertindak hanya sebagai pengelola dana. Mereka mengelola dana tersebut secara halal dan transparan, serta diinvestasikan hanya pada sektor yang sesuai syariat. 3. Cara pembayaran klaim. Jika ada peserta yang terkena musibah, maka dana tabarruk digunakan untuk membantu peserta tersebut sesuai akad dan kesepakatan bersama. 4. Kelebihan dana dapat dibagikan. Jika terdapat kelebihan dana, surplus, setelah akhir periode, maka kelebihannya dapat dibagikan kembali kepada peserta, bukan seluruhnya menjadi keuntungan perusahaan. 5. Tidak mengandung riba, gharar, atau maisir. Semua unsur yang dilarang syariat dihindari melalui sistem akad dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Asuransi memang bisa menjadi solusi perlindungan keuangan, tetapi hanya jika sesuai syariat. Bagi para muslimah, berhati-hatilah sebelum mengikuti suatu produk asuransi. Pastikan produk tersebut benar-benar syariah compliant, bukan hanya berlabel syariah. Jangan mudah tergiur oleh promosi asuransi dengan embel-embel Islami tanpa memahami akad dan sistem pengelolaannya. Cermatilah, karena sebagai wanita muslim, tanggung jawab terhadap keuangan keluarga dan keberkahan harta sangatlah besar. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Jangan lupa tekan like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan sebarkan video ini agar lebih banyak muslimah yang paham. Sampai jumpa di video fikih wanita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.